Sampai sekarang ini masih banyak salah persepsi ya di antara kalangan khususnya di Barat bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang ya. Artinya Islam itu disebarkan melalui cara-cara penaklukan, cara-cara kekerasan. Apakah hal ini benar? Maka saya kira kita perlu melihat secara cermat baik sumber-sumber yang ada di dalam sejarah Islam sendiri maupun juga kajian-kajian yang lebih akhir mengenai proses penyebaran Islam, proses Islamisasi. Kalau di dalam sejarah Islam sendiri, penyebaran Islam itu disebut sebagai al-futuh. Futuh itu artinya pembukaan atau liberalisasi, pembebasan ya. Memang sih para sahabat dan juga para tabi'in datang ke berbagai wilayah. Pertama kali adalah di wilayah-wilayah yang kita kenal sekarang ini sebagai Timur Tengah dengan menyertakan tentara, laskar ke sana. Dan juga kemudian belakangan ke beberapa wilayah yang lain katakanlah di Asia Selatan seperti Iran atau Persia dan kemudian juga Afghanistan, Pakistan dan seterusnya itu memang ada pasukan Islam yang datang ke sana, kekuatan militer Islam datang ke sana. Tapi pertanyaannya apakah kedatangan militer Islam ini memang sekaligus berarti adalah penyebaran Islam ataupun pemaksaan penduduk lokal menjadi Muslim? Saya kira ini yang perlu dilihat secara cermat. Nah, ada beberapa penelitian tentang hal ini. Yang paling penting itu adalah penelitian dari seorang guru besar di Columbia University yang bernama Profesor Richard Bulliet. Profesor Richard Bulliet ini sejarawan yang meneliti tentang proses konversi pengalihan agama atau beralih agama ke dalam Islam dari agama lokal menjadi agama Islam dan termasuk juga dari agama Zoroaster, dari agama Kristen ataupun dari agama Yahudi dan seterusnya itu dia teliti. Nah, kesimpulan Profesor Richard Bulliet ini menarik. Ini penelitian yang dilakukan Profesor Bulliet ini adalah penelitian kuantitatif. Jadi dia melihat wilayah-wilayah yang didatangi oleh militer Islam ini, laskar-laskar Islam ini datang misalnya ke Iran, dia teliti. Telitinya adalah melalui perubahan nama. Jadi perubahan nama dari nama yang murni asli Persia menjadi nama Muslim gitu. Nah, kesimpulan yang dari Profesor Richard Bulliet ini menarik sekali. Yang mengatakan dia menemukan bahwa sesungguhnya proses Islamisasi di negeri-negeri yang didatangi oleh pasukan Islam ini berlangsung sungguhnya sangat lambat ya. Sangat lambat, hanya melalui proses beberapa dasawarsa dan bahkan ada yang sampai berabad-abad, baru kemudian penduduk lokal itu masuk Islam dalam jumlah yang besar. Jadi selama beberapa dasawarsa setelah datangnya pasukan Muslim ini, pasukan Islam ini, penduduk lokal itu tetap masih beragama lokal gitu. Hanya melalui proses alamiah, kemudian mereka jadi Islam gitu, dan menjadi Muslim dan kemudian mengubah namanya menjadi nama Muslim. Jadi ini menunjukkan, seperti disimpulkan oleh Profesor Bulliet, bahwa kedatangan pasukan Islam ini, kedatangan militer Islam ini ke berbagai wilayah itu tidak berarti adalah forced conversion, konversi secara paksa. Jadi orang-orang itu di bawah ancaman senjata disuruh masuk Islam, dipaksa masuk Islam. Tidak, itulah yang terjadi. Penemuan Profesor Richard Bulliet mengindikasikan, membuktikan bahwa kedatangan militer ini tidak disertai dengan pemaksaan keagamaan. Jadi masyarakat lokal itu masuk Islam adalah secara alamiah, secara setelah bertahun-tahun, setelah beberapa dasawarsa, ketika mereka melihat, mengetahui ajaran Islam, mengenal orang-orang Muslim yang datang dari Hijaz ya, dari wilayah Arabia, baru kemudian mereka secara bertahap masuk Islam gitu. Dan kemudian juga melalui perkawinan gitu, itu yang terjadi kemudian. Dan saya kira hal ini juga benar di tempat-tempat lain, bahwa Islam itu lebih disebarkan melalui proses alamiah, melalui proses yang lama. Dan bahkan kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, Islam itu sama sekali tidak melibatkan kekuatan militer yang datang dari, katakanlah dari Arab ataupun dari Asia Selatan, sama sekali tidak. Islam di Indonesia itu disebarkan oleh para guru sufi yang bersikap akomodatif dan inklusif gitu. Jadi oleh karena itulah maka saya kira pandangan kita, pandangan banyak orang, sebagian orang bahwa Islam disebarkan melalui pedang itu adalah satu pandangan yang tidak benar, tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah sebagaimana yang diteliti oleh beberapa sejarawan
dalam masa katakanlah 2 dasawarsa terakhir ini.